presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan kita yang diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Penatua Yona Nanuru. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan berkarakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat pertama ayat yang 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih karena kasih dan anugerah serta penyertaan Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan sertai, berkati setiap keluarga yang ada di rumah maupun yang ada di manapun berada. Tuhan Yesus, sertai kami pada ibadah ini, ibadah hari Rabu. Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama dan yang kedua. Olehmu
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Mencintai dengan tulus merupakan tema yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kidung Agung merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menggarisi bawahi asal-usul ilahi dari sukacita dan martabat cinta kasih manusia di dalam perkawinan yang menggambarkan persekutuan Tuhan dengan umatnya. Dalam wujud puisi, nyanyian, tarian, dan berbagai seni lewat ungkapan kata-kata yang manis dan yang indah, yang merupakan ungkapan dari hati yang begitu dalam mencintai kekasihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penjelasan ayat 16 dikatakan, ayat ini bagaikan perkataan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Mereka yang saling mencintai terhadap mempelai laki-laki dan disebut saling memiliki. Bukan hanya satu arah, tetapi ungkapan dari reaksi kedua pihak. Bagaikan bunga bakung atau bunga lilin, bukankah bunga bakung biasa, melainkan yang hidup di lembah-lembah, di antara duri-duri, tetapi mampu bertahan di wilayah ekstrim. Cinta kasih yang saling memiliki ini bukanlah hal yang biasa. Meskipun berbeda, tetapi tempat identitas kekasihnya jelas sebagai seorang gembala. Bukan gembala yang biasa, tetapi gembala yang berada di lembah-lembah dan di gunung-gunung tempat yang ekstrim. Walaupun berada di antara duri, demikian juga sang kekasih, walaupun berada di tempat berbeda dan terpisah, ia tetap mengenai cinta mereka, tetap terjaga bagaikan bunga bakung, tetap bertahan dalam kondisi luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penjelasan ayat 17 dikatakan bahwa mempelai perempuan yang rindu terhadap kekasihnya. Ia berharap sebelum matahari terbenam dapat bertemu, pulang tak kalah dalam kelelahan atau lambat, melainkan dengan gersitan atau kelincahan bagaikan seekor rusa di gunung-gunung, melompat dari satu batu ke batu lainnya dan selamat sampai dengan tujuan. Mempelai perempuan mengungkapkan isi hatinya tentang tulus, tentang cinta dan kerinduan kepada mempelai laki-laki. Kehidupan orang yang jatuh cinta begitu bergairah dan berusaha mencari segala cara untuk menyenangkan kekasihnya. Lewat ungkapan kata-kata yang manis dan indah yang merupakan ungkapan dari hati yang begitu dalam mencintai kekasihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta kasih dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17 bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan, tanpa balas atau tanpa satu arah. Cinta kekasih tersebut terjadi antara pasangan kekasih yang saling berbalasan, artinya sama-sama mengakui saling mencintai dan memiliki. Ketika mereka terpisah, tidak hilang dan lenyap, cinta kasihnya tetap terjaga seperti bunga lili atau bunga bakung yang hidup di lembah di antara duri-duri. Cinta kasih seperti itu juga disebut cinta kasih yang tulus, karena perbuatan mereka sesuai dengan perkataan cinta kasih yang mereka ucapkan. Patut kita perhatikan bahwa ketulusan yang dimaksud di dalam bacaan kita adalah ungkapan cinta tanpa memaksa kehendaknya. Tidak juga dengan imitasi ataupun dengan berbohong, melainkan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Menyampaikan cinta kasih juga penting dalam kehidupan keluarga, sebab cinta kasih adalah landasan kehidupan rumah tangga. Bukankah terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan ungkapan cinta kasih yang saling menerima dan saling memiliki? Oleh sebab itu, setiap keluarga pasti memiliki keistimewaan tersendiri untuk mengomunikasikan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kondisi keluarga dan situasi penuh dengan tantangan dan pergumulan, ingatlah pada teladan Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih yang tulus. Mesti dia pun ditolak dan dihina oleh manusia. Namun kematiannya di kayu salib telah menyelamatkan umat manusia, termasuk yang menolaknya. Itulah teladan cinta kasih yang tulus dan kerendahan hati. Jika landasan kehidupan keluarga adalah kasih dari Tuhan Yesus, maka berbagai tantangan kehidupan dapat diatasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta kasih yang membara inilah kemudian diangkat menjadi dasar hubungan kita dengan Allah, dengan ungkapan cinta kasihnya yang dapat merespon dalam bentuk ketaatan, melaksanakan semua perintah Allah. Dengan demikian, ketaatan kita melaksanakan perintahnya bukan karena terpaksa, bukan sekedar mencari berkat atau takut hukuman, namun sesungguhnya sebagai respon kita yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Maka yang dapat kita ambil dari Kidung Agung ini adalah bagaimana besarnya cinta dan kasih setia Tuhan kepada kita, sehingga Ia memberikan segala keindahan di dalam hidup kita dan juga di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita harus menyadari siapa kita, yaitu sebagai umat yang sungguh sangat dikasihi, maka keberadaan kita sangat diharapkan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam seluruh kehidupan kita, meskipun di tengah lingkungan jahat sekalipun, ibarat sebuah pohon yang dapat dengan mudah dikenal dari buahnya. Demikianlah dalam kehidupan, dalam kesatuan kasih, khususnya dalam Kristus, berbuahlah sikap hidup yang baik dan benar. Jika kita menyadari kita adalah umat atau pribadi yang dikasihi Tuhan, mesti dalam keberadaan kita yang banyak diliputi ketakutan dan kecemasan, tekanan dan ancaman, yakinlah bahwa ada saatnya sebagai belahan jiwanya kita mengalami kelepasan yang penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal dalam merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita beriman pada sekarang ini, yaitu cinta yang tulus. Yang kedua, cinta tidak lengkap oleh waktu dan situasi. Dan yang ketiga, berusaha untuk berada dalam cinta Tuhan. Bagaimana dengan cinta yang tulus? Cinta yang saling memberi dan saling menerima antara suami istri akan menjadi dasar kuat bagi pondasi hidup dalam rumah tangga. Dan yang kedua adalah cinta tidak lengkap oleh waktu dan situasi. Cinta yang tulus seperti kasih Yesus akan dapat bertahan melewati kondisi yang ekstrim dengan rasa-rasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk berada dalam cinta Tuhan. Cinta Tuhan adalah cinta yang berkorban, cinta yang berinisiatif, dan cinta yang tidak menuntut. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menutup di dalam firman Tuhan pada malam hari ini adalah bagaimana kita mencintai dengan tulus seperti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas persekutuan dalam ibadah rumah tangga secara daring di rumah tangga kami masing-masing, di mana kami boleh menaikkan pujian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan yang mengajar, menuntun, memberikan pengharapan bagi umat-Mu yang bergumul dengan berbagai peristiwa kehidupan. Sebagai firman yang telah kami dengar, begitu pentingnya cinta kasih dalam kehidupan keluarga adalah landasan kehidupan rumah tangga dalam kehidupan kami sebagai seorang kehidupan yang beriman dengan cinta yang tulus dalam cinta Tuhan. Bapa, kami diajarkan bahwa setiap kami percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Pada saat ini juga kami berdoa buat keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, sebagai bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu-ibu yang mendampingi suami dan anak-anak, sebagai anak-anak dalam pendidikan sekolah, bekerja, ataupun yang mencari pekerjaan. Kiranya Bapa memberkati kami semua di dalam kasih Tuhan yang tetap menyertai dan membimbing dalam keluarga ini, dalam hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dan takut akan Engkau, sehingga kami memiliki kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan. Kami bersyukur pada saat ini kami juga sebagai orang percaya yang bersekutu sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja. Kami boleh beribadah di dalam tuntunan dan damai sejahtera Tuhan. Khususnya bagi GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh kegiatan pelayanan yang kami jalani, supaya dapat membawa perubahan, pertumbuhan, serta perkembangan dalam hidup beriman, juga di dalam persekutuan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala di dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam kesehatan. Kiranya Bapa menyertainya, yang walaupun pada saat ini beliau jauh dari istri dan anak-anaknya, tetapi Tuhan tetap menyatakan di dalam doa-doa mereka, dan Tuhan memberkati di dalam setiap langkah pelayanannya. Kami menyerahkan Bapak Pendeta kami di tangan pengasihan-Mu. Bapak, kami juga berdoa juga buat presbiter, pengurus ke-6 pelkat-pelkat dan komisi-komisi, serta panitia-panitia yang ada, supaya kami dapat melakukan pelayanan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu, dan agar kami selalu setia di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami di tangan-Mu, karena Engkaulah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa memberikan kekuatan dan pengharapan bagi jemaat kami yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, seperti masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, juga pada masa depan mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan berbagai macam penyakit, baik bagi jemaat kami yang berada di sektor 1 sampai sektor 8, baik yang berada di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka yang walaupun dalam keberadaan lemah tubuhnya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam iman percaya mereka semakin Engkau tumbuhkan. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, baik yang bertambah usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Allah senantiasa melimpahi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami juga berdoa buat pemain musik, kantoria, multimedia, kiranya Tuhan memberkati mereka.
Bapa di dalam surga, kami juga ingin mendoakan buat pemerintah, bangsa, dan negara. Kami sampaikan dalam doa pada saat ini, supaya Tuhan selalu menyertai dan menetapkan doa pemimpin bangsa kami di dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, benar, dan seadil-adilnya, demi sejahtera seluruh rakyat. Berilah kiranya mereka selalu diberi hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa membangun masa depan bangsa dengan baik lagi. Berkati kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara, agar kami selalu dapat membawa damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa tentang program kerja untuk dapat kami laksanakan di dalam program kerja tahun 2020 ini dengan baik. Di dalam tangan pengasihan-Mu juga, kami juga berdoa Tuhan memberkati buat jemaat GPIB Bethel Tanjung Pinang untuk bersatu padu di dalam kami membangun pastori atau rumah Bapak Pendeta, di mana kami masih membutuhkan uluran berkat Tuhan untuk pembangunan ini. Kiranya Bapa dapat mengetahui apa yang kami minta. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semuanya ini hanya di tangan pengasihan-Mu Bapa. Ya Bapa, inilah permohonan kami, kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan menjawabnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Sebab yang kita terima adalah belas kasihan-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat memberikan persembahan syukur pada amplop yang telah disiapkan atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang di Bank BRI nomor 214 01 00 20 50 538. Jemaat, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan yang kedua.
terima kasih atas berkat yang telah kami beri, yang telah kami titipkan atas gereja, atas ibadah ini. Tuhan sertai berkati orang-orang yang memberikan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan untuk melayani gereja dan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita akan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.